Oke, halo teman-teman. Jadi ada tutor keempat untuk mata kuliah kinematika dan dinamika. Oh iya, sebelumnya ada hal yang mau gue tahu dulu. Jadi Sabtu kemarin tuh kita para tutor itu udah rapat sama Bu Tuti. Dan ternyata di situ ada keluhan kalau ternyata mahasiswa peserta tutor banyak yang keteteran dalam mengerjakan tugas gitu. Nah, waktu itu sempat dibahas sama Bu Tuti dan akhirnya pun ada kesepakatan kalau tutor selanjutnya, tutor setelah ini, nanti tugas tutornya adalah menjadi tugas yang diberikan sama dosen. Jadi kalau misalkan di minggu itu ada tugas dari dosen, nah maka itu juga yang jadi tugas tutor. Tapi misalkan di minggu itu dosen tidak memberikan soal atau memberikan tugas, baru tutor yang ngasih tugas gitu kan. Jadi ini masih keputusan awal. Jadi kita tunggu aja ya, nanti bakal ada pengumumannya resmi dari akademik gitu ya. Jadi tunggu aja. Oke, jadi bahasa kita yang sekarang adalah inertia force. Jadi di tutor sebelumnya kita ngebahas tentang ini ya, macam prasyarat gitulah sebelum kita masuk ke inertia force. Karena nanti soal inertia force ini bakal berhubungan erat dengan mereka semua ini nih. Jadi semua materi di tutor ketiga itu bakal dipakai di tutor keempat ini. Oke, jadi ada inertia force dan juga ada inertia torque. Video ini bakal dibagi kayaknya sih dari jadi berapa ya? Kayaknya jadi 4 video kayaknya. Jadi inertia force dibagi jadi 2 video, sama inertia torque juga dibagi 2 video. Kenapa dibagi? Karena penjelasannya cukup panjang, dan kayaknya kalau terlalu dikebut satu video tuh takut nggak fokus gitu. Jadi ini adalah inertia force. Jadi inertia force tuh ngapain? Oke, jadi kurang lebih tuh inertia force ini adalah ketika kita memasukkan gaya internal. Kan kalau misalkan kita di pembahasan-pembahasan sebelumnya, di tutor kedua dan tutor 1, ataupun di awal-awal kinematika dan dinamika, semua gaya yang kita bikin di free body diagram gitulah ya, kebanyakan adalah gaya eksternal. Jadi bukan gaya internal ya. Nah, sekarang gimana caranya jika gaya internal suatu sistem itu memengaruhi satu mekanisme ini? Contohnya adalah gaya inersia ini ya. Misalkan di sini ada inersia dari si piston. Nah, inersia dari si piston itu sebenarnya dia bakal memperlambat si pistonnya itu. Nah, untuk menghitung berapa power misalkan yang diperlukan untuk ngedrive satu piston ini, nah kita perlu menghitung sampai ke inersianya. Sampai berapa gaya eksternal ini mempengaruhi dia, gitu kan. Gaya internal mempengaruhi sistem. Jadi yang mempengaruhi sistem itu bukan gaya eksternal doang, tapi gaya internal, yaitu gaya berat dari dirinya sendiri. Itu akan mempengaruhi berapa power yang dibutuhkan untuk misalkan memutar piston kayak gini, gitu kan. Nah, di sini ada caranya. Oke, ini adalah diagram cara mengerjakan soal tentang inertia force yang paling simple, gitu kan. Kurang lebih secara garis besar kayak gini. Nah, di video ini kita bakal ngebahas sampai ke membuat diagram nilai akselerasinya. Biasanya sih diagram kecepatan dan diagram akselerasi ini udah diketahui di soal. Tapi buat menjaga-jaga gitu lah ya, buat berjaga-jaga, kalau misalkan ternyata soalnya itu kita harus membuat diagram kecepatan dan diagram akselerasinya manual, nah maka ini kita pelajari dari manualnya juga. Artinya dibikin dari kita nggak tahu apa-apa gitu lah ya. Setahu gue sih kalau misalkan mata kuliahnya Pak Purwo itu kalau misalkan ngasih soal dia udah langsung ngasih diagram ininya. Tapi kan kita nggak tahu gitu kan. Jadi kita pelajari aja. Oke, jadi pembahasan sekarang adalah sampai ke nomor poin 4 ini ya. Oke, jadi kita pakai guide ini ya. Jadi cara mengerjakan soal tentang inertia force, pertama catat semua data yang diketahui dari soal. Jadi kita lihat dulu soalnya. Di sini dia bilang ada sebuah kompresor mekanisme. Oh, di sini kompresor ya. Jadi kompresor ini juga dia pakai piston juga ternyata. It's driven clockwise. Berarti clockwise. Dia secara jarum jam sini berarti kan. Muter ke sini. By a DC electric motor at constant rate of 600 rpm. 600 rpm. Nah, ini jangan sampai salah.
Kalau misalkan di sininya ada 6 RPM, gitu kan. Misalkan ada suatu motor yang kecepatannya, di sini bacanya constant rate doang, gitu kan. Takut terbalik, gitu kan. Nah, kalau misalkan satuannya adalah RPM, maka dia adalah omeganya, gitu kan. Maka dia omega. Kalau misalkan tiba-tiba di situ bacanya constant rate-nya adalah satuannya radian per second kuadrat, nah ini adalah alfanya. Oke. Apa keduanya beda? Beda. Ini kalau si omega ini adalah kecepatannya, kecepatan sudut. Nah, kalau si alfa adalah percepatan sudut. Kurang lebih sama kayak V. Ya, di gerakan linear ini V-nya, ini adalah A-nya, gitu, percepatannya. Jadi kalau misalkan di gerak lurus, gerak linear, dia ada V, ada kecepatan linearnya, ada percepatan linearnya. Nah, untuk yang benar-benar berputar, dia juga punya kecepatan sudut dan percepatan sudut. Oke. Jadi jangan sampai terbalik. Kalau misalkan RPM, dia udah pasti omega, gitu kan? Nah, kalau misalkan tiba-tiba radian per second kuadrat, atau misalkan apapun gitulah ya, yang di bawahnya ada second kuadratnya, dan sini radian, itu berarti alfanya. Gitu. Oke, jadi di soal pertama ini yang kita tahu adalah omeganya, ya, ini saya kasih space di sini buat kita nulis. Omeganya 600 rpm, which is si 600 rpm ini harus diubah ke satuan radian per second. Pertama ya, pertama kita tahu bahwa si motornya ini dia clockwise, tulis clockwise atau searah jarum jam. Kemudian di soal selanjutnya adalah in the position shown. Nah, the cylinder pressure is 45 psi. Jadi ruang di silinder ini dia tekanannya 45 psi. Kenapa ada tekanan? Karena tekanan ini dia juga ngasih gaya nih, ya kan? Ya nggak? Jadi tekanan ini dia ngasih gaya, otomatis gaya dari sini dia akan mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Makanya harus kita hitung juga nanti ya di pembahasan kedua yang ini nih, yaitu buat free body diagram kan ya ini. Jadi karena kita perlu buat free body diagram, maka kita harus menguraikan gaya-gaya eksternal dan internal, dan salah satu gaya eksternalnya adalah gaya dari tekanan si silindernya ini. Jadi itu hanya salah satu dari tekanan, dari gaya, gitu kan, dari gaya yang bekerja pada sistem ini. Oke, kita fokus lagi. Nah, tekanannya adalah tekanan silinder P silinder sama dengan 45 pound square inch. Ya, jadi pound per in kuadrat. Kemudian, nah ini berat pistonnya adalah 0,5 lb. Berat pistonnya berarti kita simbolin apa? W ya. 0,5 pound. Terus, nah ini ada coefficient of friction. Berarti di antara piston dan dinding pistonnya ini dia ada frictionnya, ada hambatannya. Nah, ini between the piston is 0,1 coefficientnya. Oke. 0,1. Kemudian apa lagi nih? The weight of all other link is negligible. Jadi di sini yang dianggap masanya berpengaruh hanya si pistonnya ini, gitu kan? Link-link yang lain ini dianggap masanya tidak berpengaruh. Nah, ini tentu bakal mempermudah perhitungan kita. Karena nanti inertia force-nya itu cuma inertia force punya si ini dong, pistonnya doang. Gitu kan? Link-link lain itu inertia force-nya dianggap 0. Karena berarti tidak signifikan. Berarti tidak mempengaruhi sistem secara keseluruhan gitu. Terus gimana kalau misalkan beratnya itu nggak ada yang di negligible, nggak ada yang dianggap tidak ada.
dihitung semua inertia force-nya gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi ini kayak sepertinya udah semua hal yang kita ketahui at the instant shown. Nah, ini tentukan torque yang dibutuhkan dari motor ini ya. Jadi motornya itu ada di sini, penggeraknya ada di sini to operate the compressor. Nah, ini menarik kan? Jadi kita di sini benar-benar ngitung kalau misalkan kita bikin something yang kayak begini dengan segala apa beratnya sekian, kan panjangnya sekian, kemudian sudutnya sekian, gitu kan? Kalau misalkan kita bikin mesin, ya kan? Nah, kita bisa ngitung berapa torsi yang dibutuhkan untuk menjalani mesinnya ini, termasuk mendorong kendaraan juga dengan ini. Kurang lebih intinya adalah torque, kan? Oke, jadi torque ini fokusnya nanti aja. Kita nggak bahas tentang diagram, gitu kan ya. Diagram skematik, diagram kecepatan, dan diagram akselerasi. Oke, jadi setelah kita mencatat semua data yang diketahui dari soal, yang kedua adalah kita buat diagram skematiknya, ya, dari mekanisme ini. Nah, ini kurang lebih kita pelajari semua. Jadi kita buat dulu diagram skematiknya, oke. Jadi kita tandain dulu. Di sini adalah frame-nya nih, ya kan? Di sini adalah frame. Kemudian kita lihat di sini ada pin, ya kan? Jadi pinnya ini kita cari-cari dulu. Yang kita cari adalah pinnya dulu, gitu kan? Ini pin lagi. Kemudian ada silinder ini, silinder. Nah, ini lintasannya nih. Lintasannya dia di frame. Baru nanti kita hubungin gitu kan, pinnya dihubungin di sini. Ya, ini dihubungin di sini. Misalkan ini kita anggap link 1, yang ini ya. Yang ini link 1, yang ini link 2, dan si silinder ini adalah link 3. Nah, maka diagram skematiknya adalah kayak gini. Oke, kurang lebih diagram skematiknya. Di sini ada frame, right frame, ada pin di sini, ada pin lagi di sini, terus ada piston, yang mana dia titik ini dan titik ini sejajar ya. Sejajar, karena kalau misalkan nggak sejajar perhitungannya agak berbeda, agak sedikit beda gitu loh. Nah, ini dia dihubungkan ke sini. Nah, kurang lebih ini diagram skematiknya kayak gini. Yang di bawahnya, nah ini ya. Oh, di sini dia link satunya adalah frame-nya, gitu kan? Link satunya frame, link yang ini di link 2, link yang panjang ini link 3. Kemudian link yang silinder ini ya link 4 gitu lah ya. Jadi kita pakai diagram yang ini aja. Tapi kurang lebih cara gambarnya kayak gini, ya kan? Oke, kemudian kita buat diagram kecepatannya. Nah, kita lihat dulu soal. Di sini dibilang the kompresornya ini dia driven artinya digerakkan secara jarum jam oleh sebuah motor listrik at a constant rate of 600 rpm. Nah, link yang di drive ini adalah link yang ini, ya. Jadi link yang dimana motornya itu nempel, itu kan motornya itu nempel di sini nih. Motor penggeraknya di sini, berarti yang di drive adalah link 2. Nah, link 2 ini kita cari dulu kecepatannya. Berarti kecepatannya adalah, pakai warna apa yang biar kelihatan ya? Warna ini kalau hijau kali ya, kelihatan. Nah, lumayan lah ya. Oke, jadi di sini yang perlu diketahui adalah frame itu kecepatannya selalu 0, gitu kan? Ini kan ada frame-nya ya. Jadi kecepatan di frame itu adalah 0. Artinya kecepatan di sini tuh nggak ada, gitu kan, game.
Nah, artinya di titik A, dia kecepatan 0. Gitu. Nah, ini berarti link 2, itu bisa kita lihat kecepatannya melalui titik B. Jadi yang kita lihat adalah di titik B-nya. Nah, titik B-nya ini, dia tadi bergerak segini ya, 600 rpm, berarti VB-nya sini gitu kan. Di sini ada VB. Jadi di link A, dia akan ada VB yang arahnya tegak lurus dengan arah link. Gitu kan. Ini ada kecepatan pertama, yaitu kecepatan VB. Nah, di antara B dan C, gitu kan, di titik antara B dan C, ada link 3, yang dia juga punya kecepatan. Namanya kecepatan relatif. Nah, kecepatan relatif ini, dia arahnya selalu juga tegak lurus dengan arah linknya. Gitu kan. Nah, ini kita sebut kecepatan relatif di antara C dengan B. Atau kecepatan relatif di antara B dengan C. Nah, ini perlu diperhatiin ya. Jadi ini kecepatan relatif ini, kecepatan VC per B, ini maksudnya adalah kecepatan C dilihat dari B. Gitu kan. Nah, kalau misalnya kecepatan B terhadap C, dia adalah kecepatan si B dilihat dari C. Lebih gitu. Nah, kalau misalkan bingung, intinya adalah bedanya tuh kayak gini. Jadi kalau misalkan VC terhadap B, dia rumusnya gitu lah ya, jadi biar kelihatan, rumusnya adalah VC min VB. Jadi kecepatan relatif ini kurang lebih mereka mengukur selisih di antara dua titik ini. Jadi berapa sih selisih, misalkan kecepatan berapa selisih kecepatan di link B dan di link C. Nah, selisihnya bisa kita cari dengan cara mengurangkan link C dikurang link B, atau gitu lah ya, atau kita kurangin VB ke VC gitu. Nah, ini disebut kecepatan relatif. Jadi ini adalah untuk ngitung selisihnya. Jadi kalau misalkan di depannya ada C, maka ini depannya juga C juga. Nah, kalau belakangnya B, di belakangnya B, gitu kan. Di sini juga depannya B, sininya B, sininya C, sini C, gitu kan. Jadi ini macam cuma beda sudut pandang aja, tapi kan pasti nilainya sama. Meskipun mungkin satu dari mereka nilainya positif, satu lagi nilainya negatif. Yaitu karena namanya kecepatan relatif ya. Kayak gitu pastinya. Tapi besarnya sama, gitu kan. Besar VC dikurang VB, nah ini besarnya, kalau kita mutlakin begini, dia akan sama gitu kan. Ini cuma beda di satunya ada yang positif, mungkin ini positif, dan ini negatif. Tapi sama gitu kan. Nah, kalau lebih kayak gitu. Oke, jadi ini kita udah dapat VB, kemudian VC terhadap B. Di sini kita pakai VC terhadap B ya. Nanti akan saya jelasin kenapa pakainya VC terhadap B bukan VB terhadap C. Nah, kita hapus. Kita fokus ke diagram skematiknya. Lagi. Oke. Nah, kita dapat VB, kita juga dapat VC terhadap B. Nah, di sini VC terhadap B kita belum tahu arahnya. Kita belum tahu apakah si VC terhadap B dia arahnya ke sana atau ke sini. Gitu. Tapi yang kita tahu adalah arah dari VC terhadap B itu tegak lurus dengan linknya ini, gitu kan? Yang kita tahu cuma arahnya, posisinya lah ya, bukan arahnya, posisinya. Tapi entah arahnya ke atas atau ke bawah kita belum tahu, ya kan? Nah, kemudian ada kecepatan lagi di C, ya nggak? Yang disebut kecepatan C. Nah, karena si C ini dia tidak muter dan dia cuma bergerak ke samping kiri dan ke samping kanan. Artinya kecepatan C-nya ini dia cuma bergerak linear aja gitu kan. Yang arah aslinya adalah ke sini.
Pastinya belajar dengan arah lintasannya gitu kan. Mau ke sana. Ini VC gitu kan. Karena ceilingnya ini ceiling 2 di arahnya clockwise gitu kan ke sini. VC. Oke. Nah, sekarang setelah kita dapat kecepatan untuk mereka bertiga, kita buat diagram kecepatannya. Caranya adalah kita lihat dulu rumus kecepatan relatifnya. Tadi kan kita lihat VC terhadap B, ya, itu kan rumusnya tadi apa? VC sama dengan VC dikurang VB. Nah, untuk kasus ini, kita ingin mencari kecepatan di VC. Kenapa? Karena di soal di sininya, dia diketahui bahwa yang ada inersia torque-nya adalah di pistonnya, gitu kan. Artinya kita harus tahu kecepatan di pistonnya. Karena nanti menghitung inersia force, gitu kan. Untuk menghitung kelembaman suatu benda, itu kita perlu menghitung percepatannya dulu, percepatannya. Nah, percepatan itu cuma bisa dihitung setelah kecepatannya tahu, gitu kan. Jadi arahnya kurang lebih karena di sini yang punya berat, ini kan. Jadi inersia force-nya ini muncul karena ada berat, gitu kan. Berat itu tidak diabaikan. Jadi gaya internal itu main di sini, gitu kan. Nah, karena ini ketahuinya adalah piston, ya kan, yang berat adalah pistonnya. Nah, maka kecepatan yang kita cari di sini adalah kecepatan yang arahnya ke pistonnya, gitu kan. Nanti setelah kecepatan piston yang kita tahu, nah dari kecepatannya itu kita bisa tahu percepatan si piston. Nah, nanti setelah percepatan piston tahu, kita bisa tahu yang namanya gaya inertia force dari si piston ini, gitu. Nah, ini kayak gitu. Ya, meskipun kita agak beruntung ya. Kalau misalkan link ini beratnya tidak diabaikan dan link ini beratnya tidak diabaikan, ya berarti inersia force-nya bakal ada 3. Kalau ini ya kita coba beruntung cuma ada 1 gitu kan di pistonnya doang. Nah, artinya di sini yang kita cari adalah kecepatan VC-nya. Nah, kita pakai rumus yang ini, kita rearrange lagi supaya si VC-nya itu ada di depan. Oke. Artinya VC sama dengan, itu kan vektor C sama dengan vektor C per B ditambah IB. Ya kan? Karena enggak? Karena ini dipindah ke sini. Nah, untuk memudahkan pemahaman, kita nggak akan nulis kayak gini, kita pindahin. Biar si VB-nya di depan. Jadi VC adalah VB, ya, kita tulis VB-nya dulu, ditambah VC terhadap B. Gitu ya. Jadi kurang lebih kecepatan C yang ini dia akan sama dengan kecepatan ini. Kurang jelas kayaknya. Kayak warna biru ini. Jelas nggak? Jadi ternyata kecepatan VC yang ini dia akan sama dengan kecepatan yang ini ditambah kecepatan yang ini. Dia akan sama dengan, gitu kan. Nah, kalau lebih kayak gitu. Jadi kecepatan yang ini, kecepatan VB sama ditambah kecepatan VC terhadap B sama dengan kecepatan yang di akhirnya sini, di belakangnya, di VC. Nah, di sini kan kita udah tahu persamaannya udah dapat. Ini persamaan ini dapat. Kemudian nanti arahnya juga udah dapat, VB ke arah sana, VC terhadap B ke arah sini. Nah, VC-nya ke arah sana. Kita bisa mengkonstruk atau membuat yang namanya diagram kecepatan, kan? Menggunakan persamaan yang udah kita peroleh ini. Nanti kita tulis lagi ya di sini VC
sama dengan VB tambah VC terhadap B. Jadi rumusnya adalah, nah rumus ini buat apa? Untuk ngerjain vektornya. Karena kalau misalkan kita nggak ngebuat ini, pasti bakal susah deh buat ngesusun vektornya tuh. Gimana cara kita ngesusun vektor kalau kita nggak tahu rumusnya apa gitu kan. VB plus VC terhadap B. Oke, jadi seperti di pelajaran vektor sebelumnya, ketika kita mau mengkonstruk sebuah vektor, kita lihat sisi kiri dan sisi kanannya, gitu kan. Dan langkah pertama adalah kita buat yang namanya origin pointnya dulu. Bisa ke bawahin. Oke, karena di bawah ini ada jawaban dari diagram kecepatannya, gitu kan. Jadi nanti tinggal kita samain aja ya. Oke, jadi untuk membuat vektornya adalah dia ada vektor kiri dan vektor di ruas kanan, gitu kan. Jadi ada jalur kiri dan jalur kanan. Kalau bisa kayak gitu, ya anggaplah kalau warna apa nih? Nah, ini gini. Jadi ruas kiri kita pakai garisnya warna ini, gitu kan. Nah, ruas kanan kita pakai garisnya yang ini. Sorry ganti deh. Warnanya nggak match kayaknya. Nah, oranye nih. Jadi ruas kiri kita pakai garis oranye, yang ruas kanan kita pakai warna hijau. Pertama adalah kita buat yang namanya origin point-nya dulu. Which is origin point ya cuma titik yang mana dia kita set semuanya 0,0 gitu kan. Nah, pertama kita buat dulu ruas kanannya, gitu kan. Kita buat ruas kanan, berarti kita lihat dulu vektor B dan vektor C terhadap B. Nah, vektor B dia ke arahnya ke sini, gitu kan. Ke sana. Berarti kita buat vektor B arahnya ke sana nih. Oke. Ingat ya, ini jalur kanan yang ini. VB, gitu kan. Kemudian ditambah VC terhadap B. Nah, arahnya itu ke sini, kurang lebih ke sini lah ya. Berapa derajat tuh kira-kira miringnya? Ya kurang lebih VC terhadap B itu ke sini nih. Nah, ini kita gambar putus-putusnya dulu. Karena kita nggak tahu ya apakah arahnya ke sini atau ke sini, gitu kan. Kita gambar putus-putusnya dulu karena si C, kecepatan C terhadap B, vektornya itu belum jelas di sini. Nah, ini baru ruas kanan. Kita gambar lagi ruas kiri dari origin point-nya lagi, gitu kan. Nah, VC itu kurang lebih di arahnya ke sini, mendatar. Berarti si VC-nya adalah di sini. Nah, ini adalah VC-nya. Nah, dari sini baru kita tahu, gitu kan. Sebenarnya tuh garis putus-putus ini, dia bisa diperpanjang sampai tidak terhingga, gitu kan. Dia bisa diperpanjang sampai ke sini, gitu kan. Intinya, si vektor C terhadap B, dia akan berada di sepanjang garis ini, gitu kan. Yang kemiringannya segini. Cuma arahnya belum kita tahu kemana. Apakah ke arah positif atau ke arah negatif, gitu kan. Jadi kita panjangin lagi. Nah, ternyata titiknya ketemu di sini nih. Oke, ada pertemuan antara dua titik di sini dan di sini. Nah, inilah vektor C terhadap B, itu kan kecepatan vektor dari kecepatan C terhadap B. Kemana arahnya kira-kira? Lihat lagi ruas di sini. Kan kalau vektor, kalau misalnya kita mau nambah vektor, kita harus menambah, misalkan ada dua vektor kayak gini. Vektor B, ini vektor C terhadap B. Nah, untuk nambah vektor B dan vektor C terhadap B, kita hubungin buntut dengan kepalanya, gitu kan? Ya nggak? Jadi buntut dari vektor C terhadap B, kita tambah ke vektor B. Lihat di sini kan? Artinya, ekor dari vektor C terhadap B, kita sambungin ke kepala vektor B, gitu kan? Artinya di arahnya ke sini.
gitu kan. Beda lagi kalau dia minus. Beda lagi kalau dia minus ya. Kalau misalkan minus dia beda lagi pokoknya. Jadi kalau misalkan masih ada yang bingung, silakan tonton video vektor yang ini, gitu kan. Video yang ini nih, video tutor sebelumnya. Oke. Jadi ini di sini, kalau di sini kan angkanya plus ya. Nah ini kalau misalkan di sininya minus, dia akan beda lagi. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Berarti kita dapat nih diagram skematik kecepatannya, ya kan, diagram kecepatannya kurang lebih kayak gini. Nah kita lihat dulu apakah jawaban kita benar atau enggak. Senakin. Nah di sini vektornya benar, ya kan? Vektornya benar. Nah ini diagramnya benar, ya enggak? VB-nya ke arah sana. Kemudian VC terhadap B ke arah sini, ya enggak? Ini ruas kanan ya, jalur yang ini. Oke, jadi sama dengan sini, kurang lebih tuh kayak origin point-nya gitu, ya kan? Jadi ini jalur kanan, yang ini jalur kanan nih, vektornya adalah dari origin point. Oke, ini jalur kanan nih. Jadi kayak ini jalur kanan, dan yang ini jalur kiri. Jadi begitu. Jadi kiri sama dengan kanan. Which is, karena mereka dibatasi sama dengan, berarti mereka dibuatnya dari origin point gitu kan. Jadi ruas kanan sama dengan ruas kiri gitu. Ruas kanan sama dengan ruas kiri. Nah gitu. Kurang lebih memperlakukan vektor kayak gitu. Gitu kan. Nah di sini dia ternyata ada nilainya. Nah nanti dari mana asal nilainya nanti kita cari setelah video ini, gitu kan, di video selanjutnya. Nah sekarang kita disuruh, coba gue lihat lagi apa kelamaan, nah, ya. Oke sekarang kita disuruh buat diagram akselerasi dan kemudian cari nilai akselerasinya. Jadi cari nilai akselerasinya ini nanti aja. Nah sekarang kita buat diagram akselerasinya. Oke jauh banget. Oke jadi kita buat. Sekarang kita ke poin keempat, poin terakhir, yaitu buatlah diagram akselerasi dan cari nilai akselerasinya. Nah, gimana cara kita membuat diagram akselerasi? Seperti yang sudah saya bilang, ketika kita udah tahu kecepatannya, kita bisa tahu akselerasinya. Kenapa? Karena dari rumus ini, bisa kita cari akselerasi menggunakan derivatif. Kan kita tahu ya, kalau misalkan di kecepatan, terhadap waktu. Jadi kalau kita turunin kecepatan terhadap waktu, ini akan jadi percepatannya. Jadi kurang lebih karena kita udah tahu diagram ininya, kita udah tahu rumus kecepatannya nih ya. Kan dia artinya rumus kecepatannya adalah kayak gini. Nah kita bisa cari alfanya atau bisa cari akselerasinya dengan menggunakan rumus ini juga. Jadi kurang lebih kita turunin kecepatan v sama dengan di sini ya, d per dt dari kecepatan v, kemudian d per dt dari kecepatan b ditambah kecepatan c terhadap b. Jadi persamaannya kayak gimana? Tinggal ngikutin aja, gitu kan? Di sini ada c, maka a-nya jadi ac. Sorry ini kelihatan. Kita ke bawah dulu. Jangan di spoiler dulu ya. Karena di sini titiknya titik C, ya berarti A-nya juga ngikutin gitu kan, titik C, AC juga. Sama dengan DVB jadinya AB gitu kan. IBC, FIC terhadap B sama dengan A C terhadap B. Kurang lebih kayak gitu. Gampang kan? Ya, kurang lebih mudah. Nah, setelah kita punya rumus ini, gitu kan, kita bisa mengkonstruk vektornya lagi menggunakan prinsip origin point yang tadi udah kita kerjain kayak gini. Jadi prinsipnya sama aja. Ya, ada ruas kanan dan ruas kiri. Kemudian kita cari vektornya. Nah, cuma di sini yang menarik adalah kan kalau kecepatan, gitu kan, kecepatan di sini
dia adalah kecepatan linear semua. Jadi kalau kecepatan diagram kecepatan, dia nggak ada tuh diagram kecepatan linear gabung sama diagram sudut, gitu kan? Diagram kecepatan sudut. Nah, tapi dari yang udah kita pelajari di tutor sebelumnya, kita tahu bahwa percepatan, itu kan ya, dia ada dua jenis, yaitu percepatan normal dan percepatan tangensial. Artinya apa? Artinya kalau misalkan di kecepatan v, kita cuma punya vc, vb, dan vcb. Nah, di percepatan ini, itu kan, percepatan ini masih bisa diurai menjadi dua. Semuanya, gitu kan. Semuanya bisa diurai jadi dua. Except di kondisi tertentu. Nah, kondisi tertentu ini nanti akan saya jelasin. Tapi intinya mereka semua ini, itu bisa diurai lagi. Persis kayak kita tuh mengurai sebuah vektor. Misalkan ada vektor f gitu kan ya. Kan dia ada komponen ke sini, ada komponen ke sininya gitu lah ya. Jadi ada f. Ya, misalkan fx yang ini, fy gitu lah ya. Nah, ini yang udah kita tahu kayak gini. Nah, di AC dan AB dan AC terhadap B, gitu kan, dia juga bisa diurai. Tapi diurainya bukan ke dalam X dan ke dalam Y, tapi ke dalam normal dan tangensial. Gitu kan. Jadi ada A normal C, ini vektor juga. Ini ada A tangensial C. Ini juga A normal B, ada A tangensial B. Ini ada A normal C terhadap B. Ini ada A tangensial. Nah, kalau masih bingung antara kecepatan normal dan tangensial, boleh ditonton video di tutor sebelumnya. Oke. Masih di link Google Drive yang sama. Oke. Jadi untuk tutor saya, link Google Drive sama semua. Nah, tadi udah saya jelasin ada kondisi khusus di mana mereka bisa menderai nol. Jadi emang mereka semua ini selalu bisa, jadi percepatan itu selalu bisa diurai ke dalam normal dan tangensialnya, gitu kan. Nah, tapi ada kondisi khusus. Nah, tadi saya bilang. Nah, untuk melihat kondisi khususnya itu, kita harus lihat diagram kinematiknya. Diagram skematik. Kita lihat dari VC-nya dulu lah ya kali ya. Boleh saya hapus. Kita lihat dari VC-nya dulu. Nah, ini kan kita tahu kalau si VC-nya ini cuma bergerak ke samping kiri dan ke samping kanan, gitu kan? Artinya apa? Artinya si V ini dia tidak punya percepatan tangensial. Percepatan, kalau di sini apa percepatan tangensial, bener ya? Dia tidak punya percepatan tangensial ataupun percepatan normal. Kenapa di C ini dia nggak bisa diurai ke sini? Karena piston C itu bukan benda yang berputar, gitu. Untuk benda-benda yang cuma bergerak lurus kayak begini, bergerak lurus ke samping kiri kanan, bergerak lurus ke atas ke bawah, percepatannya ini dia nggak ada komponen normal dan komponen tangensialnya. Kenapa? Karena arahnya cuma satu, gitu kan. Arahnya cuma satu, yaitu arah yang ini, normal terus. Yaitu sejajar dengan lintasannya. Artinya, karena si AC-nya ini adalah dia linear, ya ini linear ya, jadi dia bukan benda yang berputar. Artinya ya, dia nggak bisa diurai kayak gini. Karena percepatannya cukup percepatan AC-nya aja. Gitu. Ya, kondisi khusus dari status. Nah, kondisinya agak berbeda ketika kita mengamati si titik B dan juga titik C terhadap B. Nah, karena mereka ini adalah benda-benda yang berputar, okay, untuk link yang ini adalah link ini B kan, yang ini B, sini C. Nah, kalau B udah jelas dia adalah benda berputar.
Ya enggak? Si B ini berputar terhadap apa? Terhadap si frame, gitu kan? Dia berputar, artinya si B ini dia punya percepatan tangensial yang arahnya ke sini, A tangensial B, yang arahnya tegak lurus terhadap link ini, dan juga ada percepatan normal yang arahnya ke arah sumbu, yang ke arah sana gitu kan, A normal B. Nah, A yang sini, A yang di tengah-tengah ini, itu adalah A, B, gitu kan. Kurang lebih seperti vektor yang kita bahas tadi. Jadi si AN dan AT-nya ini, ANB dan ATB-nya ini adalah gaya komponen, gitu kan. Gaya komponen dari satu vektor besar, namanya vektor percepatan B, gitu kan. Ini adalah percepatan B, AB, gitu kan. Cuma dia lebih convenient, memang kalau kita urai jadi AN dan AT-nya. Gitu kan. Nanti itu di video kedua berarti ya. Nanti kita akan lihat, kita akan lebih mudah untuk mengurai. Jadi dibanding kita pakai AB yang ini, oke. Lebih enak kalau kita urai AB-nya ini jadi dua komponen kayak gini. Gitu. Oke, itu adalah kecepatan di titik B. Gampang ya, karena kecepatan di B itu kelihatan benda muternya. Kita pakai diagram skematik yang ini aja deh. Oke. Nah, hal yang lebih menarik adalah gimana kita ngebayangin ada sebuah percepatan di link yang ini. Nggak. Jadi link B terhadap C ini dia juga punya percepatan. Yang percepatannya itu adalah percepatan benda yang berputar. Artinya meskipun ini kelihatan nggak ada sumbunya, tapi mereka ini dianggap benda yang berputar. Kenapa bisa dianggap benda berputar? Seolah-olah benda-benda yang melayang ini, link yang melayang ini, dia sama seperti benda yang kayak gini, seolah-olah dia berputar. Lalu di mana sumbu putarannya? Di materi sebelum UTS kemarin, kita kenal yang namanya instant center, ya nggak? Jadi si instant center itu adalah sebuah titik yang kita nggak tahu di mana, yang harus kita cari sebenarnya ya. Jadi adalah sebuah titik di mana sebuah link yang melayang kayak gini itu bisa dikatakan dia berputar terhadap suatu titik itu. Nah, titik itu namanya titik instant center. Ini sih kayaknya tebak-tebakan saya ya, Kira-kira di mana tuh link instant center kira-kira di mana? Kira-kira apakah di atas sini atau di bawah sini? Gitu kan? Ini kayak sih di bawah sini ya. Jadi untuk yang B dan C juga dianggap benda yang berputar. Meskipun sumbunya nggak kelihatan secara kasat mata, tapi dia tetap punya sumbu. Itu link yang floating ini dia punya sumbu. Yaitu sumbunya adalah di instant centernya. Gitu. Jadi kurang lebih si VB dan VC ini, VB terhadap C, itu dia juga punya percepatan, ya kan? Dia juga punya percepatan terhadap sumbu instant centernya. Jadi kalau misalkan di sini kan kecepatan AC terhadap B, percepatan AC terhadap B, itu bisa kita urai jadi komponen percepatan normal dan percepatan tangensialnya. Nah, kita pakai definisi percepatan tangensial, artinya percepatan tangensial C terhadap B, itu dia arahnya tegak lurus dengan arah instant center ya, arah instant center gitu kan. Artinya percepatan yang ini. Nah, percepatan tangensialnya, percepatan tangensialnya itu tegak lurus dengan arah ininya. Percepatan tangensial. Ini masalah instant center. Ini adalah A tangensial dari C terhadap B.
B. Dia arahnya tegak lurus dengan link. Nah, untuk yang normal ya, dia sejajar dengan link. Ini saya nggak tahu ya kecepatannya apakah dia kesini atau kesana, tapi kita tentuin ke arah positifnya aja gitu kan. Karena bisa aja dia arahnya ke sini gitu kan. Tapi kita tentuin kayak gini dulu aja, nggak apa-apa. Gitu. Jadi definisinya kurang lebih sama. Kan kalau di titik B itu arah kecepatan normalnya dia selalu sejajar ke arah sumbu gitu kan. Ini AN-nya, ANB. Nah, yang ini adalah ATB. Nah, kurang lebih ini adalah komponen kecepatannya, percepatan, dengan sorry. Jadi yang selalu yang searah sumbu atau yang searah link itu adalah percepatan normalnya, gitu kan? Jadi percepatan normal dia selalu searah sumbu ya. Jadi kalau ditanya berapa ke arah mana percepatan normal B, ya kan misalkan kita ditanya berapa kemana arahnya kemana gitu kan, ya sejajar dengan ini arahnya. Terus kalau misalkan kita tanya kemana arah percepatan B terhadap C, ya arahnya sini, gitu kan, ke arah sini, sejajar link. Jadi untuk percepatan yang normal, ya normal, arahnya selalu sejajar link. Nah, kalau yang tangensial, nah itu yang normal. Nah, yang tangensial, sorry, kita pause dulu aja ya. Kita pause, nanti kita lanjut lagi. Oke, lanjut lagi setelah subuhan. Oke, jadi tadi sampai mana ya? Lupa nih. Oh iya, arahnya ya tadi ya. Tadi kan kita lagi ngebahas percepatan normal. Kemudian ada percepatan tangensial. Nah, untuk percepatan normal yang n itu arah percepatannya selalu searah dengan sumbu ya, sejajar dengan sumbu ya, searah sumbunya atau searah link gitu kan. Jadi untuk percepatan normal B dia arahnya ke arah sumbu A. Nah, percepatan normal B terhadap C adalah sepanjang link ini. Nah, percepatan tangensialnya tinggal kita lihat arah tegak lurusnya gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke. Jadi kita balik lagi ke persamaan kecepatannya. Karena ini linear, karena si AC-nya ini linear, berarti dia nggak ada komponen normal, nggak ada komponen tangensialnya. Artinya persamaan si AC ini ya udah kayak gini aja gitu kan. Nah, si AB kita lihat apakah dua-dua komponen ini ada. Pertama, karena si B ini dia punya sumbu, otomatis dia berputar. Nah, benda yang berputar itu otomatis punya percepatan normal. Udah pasti ya. Kalau berputar, dia udah pasti punya percepatan normal. Tapi percepatan tangensialnya belum tentu ada. Nah, kalau si AC terhadap B juga benda yang berputar, ya, dianggap berputar, dia juga udah pasti punya percepatan normal. Nah, ini kita lihat percepatan tangensialnya, gitu kan. Jadi di sini dari yang kita tahu bahwa si link yang ini, ya ini kita lihat di sini ya. Di sini ada bacaan the compressor mechanism shown in figure 14.7 is driven clockwise by a DC electric motor at a constant rate. Nah, di sini ada bacaan constant rate. Nah, rate di sini kan artinya apa? V-nya, kecepatan sudutnya. Oke. Nah, karena di sini adalah kecepatannya konstan, maka percepatan tangensial, gitu ya, percepatan tangensial ini itu sama dengan 0 untuk yang link B, ya, untuk yang link B, artinya link yang nyambung ke motornya, yang nyambung ke penggeraknya. Kenapa? Karena penggeraknya ternyata menggerakkan dengan constant rate, gitu kan, constant velocity. Artinya tetap, artinya tidak ada percepatan di situ.
Kenapa? Karena tiap detik kecepatannya sama, yaitu 600 rpm. Kecepatan sudut tetap 600 rpm di detik berapapun. Artinya nggak ada perubahan kecepatan tangensial. Meskipun percepatan normal tetap ada. Jadi percepatan normal ini kalau misalkan dia berputar, dia otomatis ada. Itu intinya kayak gitu. Nah, untuk yang percepatan C terhadap B, dia udah pasti ada. Jadi untuk floating link, percepatan normal dan percepatan tangensialnya otomatis ada. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah menggambar. Oke, selanjutnya adalah menggambar diagramnya, kan? Jadi kita cari AC, AB, dan AC plus B. Jadi ruas kanan dia ini, ruas kiri dia ini. Oke. Nah, ini kita bikin origin point-nya lagi. Kita bikin dulu origin point. Enggak, saya ke bawah dulu ya. Oke, jadi percepatan setelah kita rearrange ya. Jadi kita rearrange dulu dengan memasukkan komponen-komponennya. Jadi persamaan akhir kita, kode dulu. Nah, jadi persamaan terakhirnya adalah persamaan vektor percepatannya adalah AC sama dengan ANB ya. Jadi kita tulis komponennya A normal B ditambah A normal C terhadap B, C terhadap B, ditambah A tangensial C terhadap B. Vektor ya. Nah, ini persamaan terakhirnya. Ini nanti kita bikin vektornya. Kita pakai ruas yang kanan yang ini. Kita pakai ruas kiri yang ini. Udah kan? Oke, jangan lupa bikin origin point-nya dulu. Nah, terus arah percepatannya dapat dari mana? Dapat dari diagram kinematiknya. Ya enggak? Di situ kan tadi kita lihat dulu ya. Di sini AC, berarti kita cari dulu arah AC itu kemana. Jadi percepatan C. Nah, jadi karena C itu adalah yang ini kan, C itu kan pistonnya. Nah, karena si C-nya ini cuma bergerak ke kiri dan ke kanan, artinya arahnya ke sini gitu kan, mendatar. Ini adalah arah percepatan C. Mendatar ya, jadi kita nggak tahu. Kita nggak tahu arahnya ke kiri atau ke kanan, tapi kalau dilihat-lihat sih ke kanan ya, ini ke kanan ya, AC-nya. Karena clockwise ya. Jadi si AC ini mendatar, jadi si AC-nya ini di vektornya mendatar ke sana, gitu kan. Kemudian kita cari yang A normal untuk yang titik B. Lihat lagi. Nah, A normal titik B itu adalah dia ke sini nih. Nah, ke sini arahnya. Yang dia membentuk sudut 50 derajat gitu kan. Ini kurang lebih si B ini A normal untuk yang B, dia arahnya begini gitu kan. Sudutnya 50 derajat. Kita tulis aja ya, karena diketahui. Kalau nggak diketahui nggak apa-apa, kira-kira aja. Sudutnya kira-kira aja. 50 derajat dengan AB, ANB. Nah, sekarang cari ANCB sama ATCB. Nah, tadi kita udah tahu kalau percepatan normal itu searah ini kan. Percepatan normal itu searah linknya, percepatan tangensial itu ke sininya, tegak lurusnya. Artinya kira-kira sudutnya berapa nih? Itu kan sudutnya berapa kira-kira nih? Jadi, nah kita nggak tahu, jadi kita kira-kira aja ya. Ya. Nah, begini. Yang arahnya nggak tahu. Untuk yang C terhadap B ini arahnya belum kita tahu. Intinya yang satu adalah dia seperti membentuk sudut theta. Yang satu lagi tegak lurus dengan si ini, gitu kan. Jadi kurang lebih kita kayak titik-titik aja. Oke, ini untuk yang A normalnya, ini adalah untuk yang tangensial, gitu kan. Nah, setelah itu kita pakai
karena ruas kanan dan ruas kiri gitu kan. Ini kita bikin origin point, oke, titik 0,0. Nah, ruas kanan kita pakai garis warna biru. Ini adalah A normal B. Kita taruh dulu di sini, gitu kan. Dia taruh ke arah bawah sini. Ini adalah A normal B. Kemudian ditambah dengan A normal C. Berarti kira-kira gimana tuh, begini ya, agak kayak gini. Ini mungkin nggak presisi ya, karena memang agak sulit menggambar prefektor yang presisi tanpa menggunakan penggaris dan juga alat-alat tulis lainnya gitu. Kemudian ditambah ATCB ya, arahnya kurang lebih ke sini. Oke. Nah, itu kurang lebih arahnya gitu ya. Nah, itu baru ruas. Yang ini ruas kanan, jalur kanan. Nah, sekarang kita pakai jalur kiri. Dimana AC-nya cuma sini doang, ya kan? Searah kayak gini kan? Which is kayaknya agak beda ya. Kayaknya sini agak beda. Karena ini nggak akan match segampang ini. Nanti kita lihat. Nah, kita lihat lawannya kan. Dia agak beda tuh. Bisa dilihat. Karena memang untuk menggambar yang presisi dia akan sangat susah. Kecuali kita benar-benar menggambar sesuai skalanya gitu. Tapi kurang lebih sama aja. Ya kan? Yang ini adalah ANCB. Yang ini ATCB. Yang ini adalah AC. Ya kan? Kurang lebih posisinya sama. Ini kan AC yang ini. AC, yang ini AB, yang ke arah sini AT, ya kan, ATC dan B, yang ke arah sini adalah ANC terhadap B. Tapi kemungkinan besar sih diagram ini diketahui, jadi tinggal kita pakai aja, gitu kan. Oke, cukup sampai sini. Udah lama juga videonya ya, 57 detik, 57 menit. Oke, jadi tunggu di video kedua. Selamat belajar.